Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Hari ini saya mau ngajak kalian keluar rumah, tepatnya ke tempat yang cozy, nyaman, kopinya enak, dan juga makanannya juga enak. Yuk, kita bareng-bareng keluar rumah. Ya, tetangga, sekarang saya mau ngajak kalian keluar rumah, tepatnya ke daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan di belakang saya ini udah ada tempat ngopi yang asik banget. Namanya Piknik Kopi, dan bisa kalian lihat ini ikonik banget bangunannya. Ini yang sebenarnya bikin saya tertarik ke sini. Bangunannya adalah bangunan peninggalan zaman Belanda atau zaman kolonial. Tadi saya dapat cerita bahwa bangunannya ini udah berdiri sejak tahun 1880-an ya, saya lupa tepatnya, nanti saya konfirmasi lagi. Tapi tadi sudah saya hitung, dia umur bangunannya sekitar 137 tahun. Sekarang 2024, nah tinggal dikurangin aja tuh ya. Dan bisa kalian lihat ini adalah sebenarnya ini adalah bangunan rumah tetangga. Oh, rame ya, lagi banyak yang ngopi di sini. Pas banget, itu berarti memang tempatnya nyaman tetangga. Tapi saya mau bahas bangunannya dulu nih. Dan ini adalah model bangunan-bangunan kolonial. Di sini pakai dinding beton dan kemudian atasnya tetap pakai sebagai rumah atau bangunan yang ada di wilayah tropis. Dia menggunakan atap genteng tanah liat gitu ya. Dan ini jendelanya semuanya dia pakai jendela dengan daun kayu solid. Dan itu tadi saya udah konfirmasi itu masih kayu-kayu aslinya ya tetangga. Nah, di sini nih. Kalau kalian lihat dari sisi sini, ini seperti tower atau menara ya. Padahal bukan, di baliknya itu nggak ada tangga untuk ke atas. Dia memang desainnya seperti itu, seperti gardu pandang, tapi dalamnya bukan. Nanti kita lihat dalamnya apa. Yuk kita lihat lagi ke sebelah sini. Nah, untuk masuknya bisa melalui pintu yang ini tetangga. Ini dia halaman depannya atau entrance-nya. Jadi dia di depannya model seperti ini. Dan kalau rumah-rumah zaman dulu tuh dari entrance ke jalanan itu jauhnya jauh banget ya. Nah, puter dulu ke sini. Nah, itu jalanannya. Jalanan di depan rumahnya harus melewati berapa meter nih? Ada sekitar 30 meter baru ketemu dengan bangunannya. Jadi memang rumah-rumah zaman dulu tuh jauh ya dari jalanan utama ya, terutama kalau rumah-rumah orang Belanda seperti ini. Sini kita lihat tetangga, ini juga ada hal yang ikonik dari bangunan zaman dulu. Jadi di depan rumah kita langsung ketemu dengan tangga. Jadi memang posisi bangunannya itu lebih tinggi daripada halaman, apalagi lebih tinggi juga daripada jalan. Entah kenapa alasannya bangunan Belanda atau bangunan kolonial rata-rata rumahnya selalu ke atas seperti ini ya. Entah untuk mendapatkan kesan bangunan yang tinggi, entah untuk menghindari banjir. Tapi kayaknya kalau di daerah Lembang ini bukan daerah yang rawan banjir ya. Ya mungkin kalian tahu alasan lainnya, tulis di kolom komentar ya tetangga. Dan di depan sini terdapat 3 pilar. Ini ya kayak bangunan-bangunan zaman dulu memang begini ya, pakai pilar-pilar mengesankan kokoh. Jadi memang rumahnya terlihat elegan dari luar pada zamannya. Dan ini kalau di depan sini udah dilapis tangganya menggunakan material tegel sepertinya. Dan ini sekitar 20 kali 20. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 step baru sampai kita ke lantai bangunan utamanya. Ya tetangga, sekarang kita udah masuk ke bangunan pertama atau ke area pertama dari rumahnya. Dan ini adalah udah dirubah menjadi tempat ngopi ya, tepatnya di Piknik Kopi. Dan kalau bisa kalian lihat ini furniturnya udah disesuaikan dengan nuansa atau tema bangunannya tetangga. Dan di sini juga pajangan-pajangannya udah disesuaikan ya. Dan ini mulai dari ceretnya, kemudian ada di sana rantang-rantangnya itu pakai enamel ya. Dan ini selain jadi ya ini mungkin koleksi lama, tapi dia juga bisa jadi penghias atau pajangan di ruangan ini. Dan di sini furniturnya tadi saya udah sebut dia pakai furniture bergaya lama. Entah ini produksi baru tapi gayanya lama atau memang produk lama yang direstorasi seperti ini. Dan ini juga ada pajangan-pajangan seperti ini ya. Nah, ini nih. Khasnya juga dari bangunan-bangunan tua adalah udah dipikirin gitu. Jadi bukaannya bisa kaya banget, di samping sini bisa ada dikasih jendela, tadi di depan juga tentunya ada jendela, dan nanti kalau kita keliling banyak jendela di mana-mana tetangga. Nah, sini. Ini lantainya
dia masih pakai tegel, tapi yang ini bermotif ya, motif kayak bunga-bunga seperti itu, dan dia saling sambung menyambung seperti ini tetangga. Nah, yuk kita lihat lagi. Sebelum masuk lebih dalam, kayaknya nggak enak ya kalau kita nggak lewatin pintu utamanya. Yuk, menurut saya yang ini nih, main entrance-nya. Karena di sini langsung kita ketemu dengan area foyer. Ya, tetangga. Jadi ini adalah foyer dari bangunannya. Foyer itu adalah area transisi sebelum masuk ke ruangan-ruangan yang lebih private ke dalam rumah ya. Jadi kalau di sini, dia foyernya berupa pajangan seperti ini. Ditempatkan ini ya, karya-karya seni. Bisa kalian lihat di sebelah situ. Nah, kalau kita ke kiri, itu kita langsung ke ruangan yang tadi. Nah, ini dia. Ruangan yang tadi ya, tetangga. Ini area menerima tamu, ataupun area living, keluarga, itu ada di sini. Nah, sekarang saya mau kasih lihat yang di sebelah sana. Jadi di sebelah kanan itu masih ada satu ruangan lagi. Ini adalah master bedroom, atau mungkin juga adalah area living. Karena ini adalah area yang tadi di depan kalian lihat itu ada seperti menara. Nah, ini dia ruangannya seperti ini tetangga. Jadi di sini ada kayak oval room, hampir lah, nggak kayak oval room banget. Jadi di situ ada 3 buah jendela yang masing-masing punya view yang berbeda, jadi agak serong-serong gitu tetangga. Dan ini adalah bangunan yang mengusung, salah satu bangunan yang mengusung konsep Indis. Konsep Indis itu adalah konsep bangunan Belanda atau Eropa yang disesuaikan dengan bangunan atau iklim tropis di Indonesia. Jadi biasanya bangunan-bangunan seperti ini dia pakai dinding batu bata karena memang ketersediaan bata melimpah ya di tanah air. Nah, kemudian juga bata itu bisa menjawab soal iklim tadi. Jadi Indonesia itu kan lembab, jadi penggunaan bata memang cocok saat itu ya. Bisa kalian lihat nih arsitektural Indis tuh setebal ini dindingnya. Ini masih sampai sini. Ini lebihnya nih ya. Ini kusennya aja udah tebal. Nah, segini kusennya, lebih tebal daripada kusen-kusen sekarang, dan masih ada lebihannya lagi nih ke sini. Setebal ini bangunannya. Padahal ini dalam bukan luar, udah kayak benteng. Dan ini keras banget. Terus udah gitu selain dinding yang tebal, dia juga punya ceiling yang tinggi. Ceiling tinggi itu difungsikan supaya ini ya, udara panas bisa naik ke atas, supaya juga ruangannya di dalamnya terasa lebih adem. Jadi cocok banget kalau misalnya di iklim tropis, udah dipikirin mungkin sama perancangnya zaman dulu, cocoknya udah yang seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada 2 pintu. Lagi-lagi pintu ini adalah pintu model kupu-kupu, bisa terbuka 2 seperti ini. Dan ini langsung lanjut ke area taman atau area terbuka di sampingnya. Jadi ada tangga lagi untuk menuju ke sana. Dan di sini ada 1 pintu. Ini adalah kamar mandinya tetangga. Jadi ini masih posisi kamar mandi aslinya ya, atau toilet gitu ya. Begini. Tapi kalau sekarang ini kan jadi tempat umum ya, jadi memang udah banyak yang diubah. Tentu saja ini udah dipugar sebagiannya, tapi beberapa area masih layout aslinya, atau beberapa material masih material aslinya, seperti dinding itu tadi, kusen, pintu, jendela, dan sampai di sini ceilingnya nih masih ketinggian ceiling aslinya, kecuali mungkin ini ya, ini udah pakai gipsum kayaknya. Soalnya kalau zaman dulu itu biasanya pakai triplek atau multiplek, dan udah ratusan tahun biasanya ya tentu udah kemakan zaman, biasanya udah agak turun atau malah ambruk, apalagi kalau bangunannya sempat nggak terawat ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini tadi tetangga belum saya ceritain ya. Nah, ini ada kaca-kaca seperti itu. Ini khas bangunan-bangunan zaman dulu ya. Ini untuk masukin udara sekaligus jadi ornamen hias karena warnanya memang unik seperti itu. Yuk. Nah, ini tempat pesen kopinya. Tadi saya udah nyobain kopinya, enak tetangga. Yuk kita keliling lagi di sini tetangga. Tadi saya udah dapat cerita kalau bangunan aslinya sebenarnya hanya sampai sini nih. Nah, jadi ke belakang sana itu masih bangunan atau bangunan yang sifatnya tambahan ya tetangga. Dan kalau kalian lihat ini bangunannya masih bagus. Kenapa ya? Tentu saja karena ini udah dipugar ya. Nah, kita lihat ke sisi sebelah sana ya. Nah, ini ruangannya. Ini bayangan saya adalah kamarnya ya. Jadi kalau tadi itu kayak aulanya, dan ini adalah salah satu kamarnya di rumah ini. Ini lantainya masih asli,
tinggi ceilingnya juga, wah ini hampir 4 meter, sekitar 3,5 meter tetangga. Dan di sini juga bukaannya ini masih asli nih, ada 1, 2, 3. Lucu ya, jadi kiri kanannya tinggi, yang tengahnya agak kecil. Ini pintu-pintunya juga kabarnya masih asli nih, cuma memang udah dipugar, jadi dicat ulang aja dan ya mungkin di finishing sedikit. Nah ini bukti nih, udah kemakan usia ya. Oke, jadi di sampingnya itu memang masih ada lahan, sisa lahan tentu saja karena zaman dulu lahan masih sangat luas. Jadi mungkin pemiliknya yang berkecukupan bisa membangun rumah tanpa harus mepet-mepet atau tanpa harus nempel-nempel dengan rumah yang lainnya tetangga. Apalagi kalau ya orang Belanda zaman dulu ya. Oke, ini cukup luas nih ruangannya. Dan di sini ada pintu kecil. Ini apa? Ini adalah connecting door tetangga. Nah, jadi konsep connecting door memang udah ada dari dulu. Ini untuk fungsinya untuk menyambungkan satu ruangan ke ruangan lainnya. Biasanya ini adalah connecting door untuk kamar. Itu kamar tidur utama dan ini kamar tidur anak. Kalau anaknya masih kecil-kecil biasanya nggak mau tidur sendiri kan. Nah, ini juga bisa kalian manfaatin nih misalnya di rumah. Anak kalian masih belum berani tidur sendiri, buatlah connecting door seperti ini. Jadi seolah-olah ruangannya nyambung, tapi kalau butuh privasi tinggal tutup aja, bisa dikunci dari dua sisi, mau dari sisi kamar tidur yang ini atau dari kamar tidur yang ini. Yuk, nah ini adalah ruangan kedua. Saya bayangin ini adalah kamar tidur anak, jadi connecting door ke kamar tidur orang tua. Di sini juga ruangannya untuk ukuran rumah zaman sekarang ini udah luas banget. Ini lantainya masih asli, dia pakai tegel lama. Ya ini kalau kalian pernah nginjek langsung, kebetulan saya pakai sepatu ya. Tapi kalau tegel-tegel begini biasanya kalau diinjek tuh dingin atau adem gitu. Nah ini juga ada bukaan tentu saja ke bagian samping. Yang atas kaca mati, yang ini jendela yang bisa dibuka. Tapi kacanya hanya di bagian atas. Nah kalau yang ini juga cocok banget nih. Jendela khas rumah-rumah tropis. Jadi ini mengurangi intensitas cahaya, tapi tetap udara bisa masuk dan juga bisa lebih private ya. Yuk kita lihat lagi ke sana. Kalau zaman dulu tuh yang populer memang model pintunya pintu kupu-kupu seperti ini ya. Terutama untuk di wilayah Indonesia. Oke, tetangga, kita habis lihat-lihat ruangan-ruangannya. Sekarang kita mau lihat menu-menu makanannya nih. Di sini ada makanan-makanan khas Jawa Barat nih ya kayaknya. Kelihatan nyaman banget tetangga. Tinggal pesen aja nih, ya Bu ya? Iya. Oh, jadi kalau di prasmanan bisa? Iya, prasmanan. Oh, mantap. Jadi prasmanan itu artinya self service. Ya kali nggak tahu ya. Nah itu ada tulisan gede banget, nasi dan sayur lodeh 19.000. Beneran itu Bu? Iya betul. Oh, jadi bisa ambil sepuasnya Bu? Iya bisa direfill. Bisa direfill. Iya untuk nasi, lodeh, lalapan sama kerupuk sama sambal. Sama sambal. Kalau lauknya belum? Ya kalau lauknya beda. Oh, siap. Oke nih tetangga nih jenis-jenis makanannya banyak ya. Nah itu udah dibukain sama ibunya tuh. Ini dia ada lodeh. Oh lodehnya aja ada 3 macam ya Bu? Ada 3 macam. Waduh saya jadi lapar. Nanti saya mau cobain ya Bu. Terus kesini ini juga minumannya. Misalnya mau teh atau mau teh tawar, teh manis bisa. Ini pakai gulanya gula batu. Ya. Nah ini kalau tadi kita masuk itu sisi sebelah kiri adalah ruangan-ruangan atau saya gambarkan sebagai kamar. Sisi sebelah kanan ini adalah kayak ini ya, kayak pavilion gitu ya. Oke, kita lihat sisi sebelahnya lagi nih tetangga. Nah, kalau itu ada kayak saung-saung ukuran besar gitu ya. Itu tempat makan juga kalau kalian ingin suasana yang berbeda, nggak mau di dalam sini, bisa di sebelah sana juga. Dan itu ada yang dipayung-payungin juga ya, tentu saja bisa buat makan dan juga ngopi. Dan ini bangunannya tampak sampingnya ini tetangga. Jadi ada banyak bukaannya. Karena nggak nempel gitu ya, tentu saja nggak nempel. Ini masih ada 1, 2, 3, ada 4 bukaan selain pintu ya. Ini asik banget, bisa dilalui lewat samping begini. Menarik. Sekarang saya penasaran nih sama rasa makanan dan minumannya. Yuk, kita cobain. Halo Kang. Ya. Mau pesen Blue Ocean 1 sama es kopi susu piknik. Kopi susu piknik 1. Iya. Minum sini semua ya. Boleh. Ditunggu Kang ya. Mangga, nanti diantarin. Siap, thank you. Udah nggak sabar nih. Teteh
Teteh. Badai pesen bala-bala ya. Mohon bala-bala ya. Ini sebenarnya banyak pilihannya tetangga, tapi saya mau nyobain bala-bala dulu ya. Nanti saya mau makan siang di sini sekalian. Yuk. Oke tetangga, setelah tadi kita habis muter-muter ya, udah ngomongin bangunannya, udah lihat menu-menunya, dan setelahnya saya jadi penasaran nih sama makanannya. Di sini saya coba pesen ini nih, bala-bala. Buat yang belum tahu bala-bala, kayak gini nih bentuknya. Sama ini minumannya saya pesen Blue Ocean. Saya mau coba dulu minumannya seperti apa nih. Bismillah. Jadi Blue Ocean ini non kopi ya. Jadi kalau kalian mau pesan minuman yang kopi ada, yang non kopi juga ada. Tapi saya lagi pengen yang seger-seger. Dan ini rasanya pas banget. Dia kayaknya pakai Yakult, terus ada apa ya tadi, ekstrak bunga telang. Bunga telang itu yang sering kalian lihat yang warnanya keunguan dan kebiru-biruan itu ya. Jadi warnanya jadi agak kebiruan, makanya namanya Blue Ocean. Dan ini seger banget. Sekarang saya mau cobain bala-bala. Nah enaknya lagi, kalau kalian pesen cemilan atau gorengan di sini, fresh from the stove. Jadi ketika kalian pesen, baru dibikin, jadi hangat kayak gini tetangga. Nah, dihidangkan hangat-hangat. Bismillah. Rasanya pas banget, nikmat tetangga. Jadi saya saranin kalau datang ke sini, jangan terlalu malam, karena dia buka dari jam 9 hingga jam 6 sore. Setelah itu udah tutup ya, jadi kalian sesuaikan aja sama waktu bukanya. Dan ini karena tempat ngopi, tempat nongkrong ya tentu saja bukanya dari Senin sampai hari Minggu. Kalau weekend itu pastinya lebih ramai ya kalau tempat-tempat seperti ini. Dan di sini kalian bisa experiencing makanan, terus nuansanya juga asik. Kalian bisa foto-foto tentu saja tetangga, dan itu nggak kena cas, tenang aja. Dan kayaknya saya masih penasaran sih sama bangunannya, karena tadi saya baru ngomongin kulitnya aja. Saya nggak tahu nih latar belakang bangunannya seperti apa. Makanya saya mau nanya-nanya sama yang tahu. Yuk ikutin terus. Ya tetangga, sekarang saya udah bareng Bu Sri, pemilik dari Piknik Kopi, dan kita mau tanya-tanya nih soal latar belakangnya nih Bu. Nah ini ceritanya gimana Bu awalnya bisa bikin kopi di sini nih? Iya ya. Dulu tahun 2015, 2016 kan saya pernah punya usaha di floating market. Sering banget tuh kalau pas lagi macet, weekend, long weekend yang kayak tahun baru atau apa gitu, pasti dilewatin ke sini. Tempat ini tuh keren banget, bener. Pengen banget bisa masuk ke sini. Ternyata hebat banget di tahun 2020 dapat tawaran. Bikin apa yuk Bu, kata Pak Peri, pemilik floating market. Bikin apa Bu di sini? Gimana kalau kopi Pak? Piknik Kopi Lembang gitu. Aduh lihat tempatnya ini bagus ya. Gak ada nih kayaknya di Bandung sampai Lembang yang tempat kayak gini segede gini tuh cuma di sini. Iya bener Bu. Ini bangunannya juga kan bangunan lama ya. Lihat tetangga, bangunannya unik banget ya. Gimana tuh Bu ceritanya Bu? Iya dulu tuh tahun 1997 sampai 2000-an lah. Saya tuh pernah ke sini, di depan tuh ada patung sapi. Nah ternyata di sini tuh dulu namanya tuh PT Baru Ajak yang penghasil susu. Cikal bakalnya kalau pernah di Bandung, di Jalan Aceh itu ada Bandung Milk Central. Nah itu tuh cikal bakalnya dulu dari susu sapi yang dihasilkan di sini, itu dibawa ke sana gitu katanya. Nah di sana sekarang yang bikin yogurt, itu terkenal yogurtnya. Saat itu ya mungkin ya, tapi kalau sekarang saya udah lama nggak kesana juga. Buat orang Bandung mungkin yang nonton coba diupdate, bener masih ada BMC apa enggak? Masih. Kalau soal masih. Nah cuman konsepnya kayaknya sudah konsepnya kayak gimana ya? Sebelum pandemi itu tuh pernah buka katanya ya, tapi saya pernah makan di sini di tahun 2020 kalau nggak salah. Nah itu tuh udah banyak direnovasi. Sementara waktu sebelumnya kan itu benar-benar dipakai yang homeless gitu ya. Ya nggak keurus lah gitu. Nah, sejak 2020 itu tuh kelihatan banget mantep, bagus banget, dan
walaupun sedikit ada agak serem-serem gitu. Ya bangunan lama lah ya. Iya. Nah terus ditinggal pandemi, kosong lagi tuh. Masuk lagi 2021, udah banyak perubahan dan apa sih namanya, furniturnya yang mungkin nambah. Tapi kalau soal itu semua asli. Semua ya kayak tegel terus itu. Nah cuman ada satu bangunan di sana tuh. Jadi ini semua yang nempel masih aslinya? Asli ini asli. Jadi kalau ini nih katanya si ininya apa? lidah buaya tuh. Nah itu tuh katanya ini nggak asli katanya. Iya. Aslinya nggak gitu. Ada kayaknya di foto di Google. Berarti kalau sepengetahuan Ibu, ini dulunya apa, rumah atau apa? Ah ya, katanya sih dulu rumah Urson family, keluarga Urson ya. Oke. Terus dipakai buat ada pondok doa gitu kalau nggak salah, yang apa untuk kayak pembaptisan atau apa ya, Katolik. Nah, terus pernah kosong lama. Udah itu isi lagi di tahun ya itu di tahun sekitar 2020 lah. Oke. Gitu. Jadi udah berapa? 2021 tadi ya? Kalau saya masuk 2021, tapi bangunan ini direnovasi 2020. Oke. Jadi udah sempat dipugar bangunannya. Iya. Oke. Tuh. Tadi saya nyampein di depan umurnya udah 100 tahun lebih. Betul. Bangunannya. Kalau Katanya. sepengetahuan Ibu, tahun berapa tuh tepatnya? Aduh iya ya, 188 sekian. Kalau nggak salah, memang sih saya juga cuma baca-baca ya di apa sih sejarah Bandung, terus di Google kali ya. Iya, iya. Yang ditemukan itu ya? Ya, yang saya tahu itu. 1880-an berapa Ya. lah gitu ya. Ini seluas ini rumahnya satu doang, Bu? Satu, ya tadi kan sebetulnya di sini ada. Oh, di sini ada nih? Tapi hancur. Oh, Hancurnya saya tahu banget ini. Gimana tuh, Bu? Tahun 2021-22 lah. Ini hancur. Ini tuh ada bekas-bekas temboknya kan. Oh iya. Oh ini nih. Nah, depannya ini ya, kali? ini depannya. Waktu itu pokoknya ada angin. Tapi malah nggak apa-apa. Selesai angin, bruk. Nih, sini. Hancur sendiri, Bu? Hancur sendiri. Nah, tapi kalau setelah itu kan memang dihabisin kali ya sama Dirapihin. pekerja di sini, dirapiin gitu. Diambil tembok-temboknya. Oke, jadi ini sebenarnya dua bangunan ya? Ya, Satu keluarga ya? Iya, betul. Asik ya? Asik, Bu. Nyaman banget nih, Bu. Nah, ini Ya, kalau di sini kan banyak grup-grup gitu datang ke sini buat, kalau orang Sunda bilangnya niis ya. Apa itu, buat Bu? Biar kan cari yang dingin. ngadem. Ngadem ya. Oke, nah kalau buat tetangga online nih, Bu, yang mau Ya. nyobain suasana di piknik kopi, nyobain kopinya, bisa datang kemana nih? Ya, datang ke Jalan Baru Ajak. Ini nggak jauh kan sebetulnya dari Bandung, cuman dari pusat kota itu sekitar 13 kilo. Oke. Ya, cuman 13 kilo. Saya kesini pokoknya tiap kesini paling lama tuh 40 menit lah. Karena pagi. Iya. Kalau long weekend biasanya ya lumayan lah. Agak padat ya. Lihat Google Map aja. Kalau misalnya macet, cari jalan yang lebih. Oke. Karena banyak jalannya kan, ada yang dari Dagogiri, ada yang dari Punclut, Iya. bisa dari sini. Benar. Tadi saya lewat Punclut 30 menit aja. Nah, benar. Masih pagi banget kan? Masih pagi. Iya. Oke, kalau buat tetangga online yang masih mau lihat-lihat dulu nih menunya, bisa Boleh. lihat kemana, Bu? Dengan senang hati. Ada di IG-nya juga, piknik/kopi/Lembang. Oke, Piknik nanti Kopi Lembang. linknya nanti saya taruh di deskripsi. Boleh. Oke. Terima kasih. Makasih banyak Bu Sri udah Datang nemenin ya. kita ya. Ya, Oke. makasih. Tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ini episode keluar rumah udah selesai dan sekarang saya mau lanjut ngopi. Yuk. Ya. Oh ya, tadi patung sapi udah. 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 Udah ya? Cut aja lah kayaknya. Oke.